Ya mungkin semua ada beberapa yang tahu kalau misal dulu saya sama Shirin juga ada namanya proses pacaran juga ya. Tapi ini saya sering sampaikan kepada yang lain bahwa ini adalah salah satu kesalahan yang pernah kita lakukan, yaitu pacaran gitu. Pulang nih, mendingan pulang. Waktu itu saya bilang sama Shirin kayak gini, sayang, kamu tahu nggak kalau pacaran itu apa? Nggak boleh di dalam Islam gitu ya. Terus Shirin bilang, iya aku tahu gitu. Terus ya gitulah, jadi gimana nih yang terus ya kita bisa nggak nanti ketemuin nanti aja lah waktu kita udah menikah gitu ya. Iya. Terus ya Jadi waktu itu dia tiba-tiba berubah kan, gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba alim banget kan. Terus aku bingung kan, ini ke pengajian mana. Terus tiba-tiba nelpon yang kamu tahu kan di Islam gak boleh pacaran. Iya tahu. Terus kita masih pacaran. Iya. Terus mau nggak ketemunya nanti pas nikah? Kamu baik-baik aja kan? Enggak ya, gitu kamu udah ada sama. Oh iya, aku bilang kamu udah ada calon lagi kali ya. Terus enggak, jadi dia pengennya tuh tiba-tiba mungkin dia baru mau mendalami kalau emang sebenarnya ya lebih baik ta'aruf, nggak usah pacaran. Ta'aruf kan juga prosesnya nggak lama ya, langsung nikah kalau emang udah masalah udah cocok. Terus juga waktu itu tiba-tiba bisnisnya nggak usah ketemu deh. Sedangkan itu masih 8 bulan sebelum nikah. Aku stres yang ada karena nggak terbiasa. Itu tadi maksudnya kalau misalnya kita udah dengerin pengajian segala macam masalah pacaran, nyesel sebenarnya pengennya ngulang ke zaman dulu. Aduh, kayak ta'aruf lebih enak gitu ya. Lebih seru juga kita ketemu pasangan nikah. Kita belum pernah pacaran gitu kan, pacarannya habis nikah gitu. Jadi ya gitu deh. Ini memang yang dibayangkan adalah saudara-saudariku ya, wanita itu begitu mulia di dalam Islam, sangat mulia. Jadi yang punya pacar tolong makin info. nggak apa-apa. Saya telepon dulu deh. Halo, putus Makina. Oke, bye. Udah diputusin. Dia mau ketemu nggak lagi? Oke. Kita nggak diputusin loh. Enggak. Kalau saya malah menganjurkan yang belum punya pacar, ingat ya, jangan pacaran. Karena ketika kalian semua nih ya, kalian semua menanamkan bahwa nanti suatu saat Allah akan mengirimkan imam yang baik untuk saya, langsung nikahin saya gitu. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan seluruh wanita beriman, hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya sampai ke seluruh tubuhnya. Gitu. Jadi jilbab itu baju gamis ya, baju terusan. Tapi memang ada juga seperti saya bilang tadi, juga ada ulama yang berpendapat bahwa pakaian wanita sekedar menggunakan rok, baju lengan panjang, atau bahkan celana panjang yang longgar, yang jelas syar'i, tidak menampakkan aurat, tidak tembus pandang, tidak ketat, itu sudah boleh. Ini pendapat ulama, sebagian ulama berpendapat seperti itu. Bahkan ada juga ulama yang bahkan menambahkan wanita juga harus pakai niqab ya, atau cadar. Ada juga yang mensunahkan pakai niqab atau cadar. Memang ini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat ulama. Yang terpenting menurut saya adalah setiap wanita muslimah itu harus menutup aurat dengan syar'i. Karena kesepakatan yang ini tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa aurat wanita itu adalah wajah, selain wajah dan kedua tangan. Jadi innal jariyah idza hadat lam yaslum ayyurabiha illa wajhiha wa yadaha. Sesungguhnya wanita itu, kata Nabi, kalau dia telah haid, maka tidak boleh nampak dari seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua tangannya saja. Jangan bilang, lah itu Pak Kiai dekat rumah saya anaknya tidak pakai jilbab. Jangan bilang seperti itu, karena masing-masing kita nanti dihisab oleh Allah sendiri-sendiri. Kita tidak bisa nanti dari kiamat, kenapa Anda tidak pakai jilbab? Karena kiai saya dekat rumah tetangga anaknya itu tidak bisa seperti itu. Ada ulama di Timur Tengah, namanya Syekh Adnan, itu 5 anaknya tidak ada yang pakai jilbab. Ternyata 5 anaknya itu laki-laki semua. Anaknya laki-laki semua ternyata. Saya juga nggak mau pakai jilbab. Jadi tidak pakai jilbab, laki-laki semua. Jadi itu, termasuk juga seni musik ya. Memang kalau musik ulama juga berbeda pendapat di situ. Ya, kalau musik Kayaknya udah mulai pakai tangan sih, Ciro deh. Terus Saya kalau taruh Ustaz, yang taruh tadi, ada yang taruh. Yang taruh ya. Kelepas. Taruh itu kadang-kadang juga kan ada istilah TTM ya, Iya. teman tapi mesra. Iya. Kalau di kalangan aktivis TTM itu taruh tapi mesra. Asik. Kalau hari Senin ya di SMS, gimana sudah sahur gitu. Iya. Di SMS sudah tahajud, sementara.
sementara tahajud bisa balas SMS. Karena dia bilang tahajud ya sementara bisa balas SMS. Jadi ta'aruf tapi mesra itu naudzubillah tidak boleh. Jadi karena istilah pacaran itu kan istilah saja yang dibuat orang. Intinya sebenarnya bukan pacarannya tapi aktivitasnya dalam pacaran itu. Sama juga dengan tadi ta'aruf. Kalau istilahnya ta'aruf tapi tetap berduaan juga, ya istilahnya ta'aruf tapi tetap tadi iya dan seterusnya. Misalnya istilahnya ta'aruf tapi ketemu assalamualaikum ya waalaikumsalam gitu. Itu tetap haram juga gitu. Jadi tetap tidak boleh. Tadi sudah banyak cerita. Jadi hamil dalam keadaan payah dan tambah payah. Waktu sol fi amin kemudian menyakitnya selama 2 tahun, sudah sampai 2 tahun. Nah, kata Allah, "Atishkurli wa walidayk." Bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada orang tuamu. Ilaihil masir, karena kepada Allah kita kembali. Sehingga memang di dalam sebuah hadis ketika Nabi ditanya tentang apa dosa yang paling besar, tentu jawaban yang pertama adalah syirkulillah, syirik kepada Allah. Dan yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Itu dosa yang terbesar kedua setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah. Makanya tadi sempat disinggung bahwa memang Nabi pernah ditanya oleh sahabat tentang kepada siapa saya harus berbuat baik, dan Nabi menjawab ummuka, kepada ibumu. Ya, jadi kemudian sahabat bertanya lagi, siapa lagi Rasulullah? Manhua, siapa lagi? Kemudian Nabi mengatakan ummuka, ibumu lagi. Manhua, siapa lagi Rasulullah? Nabi mengatakan ummuka. Jadi 3 kali Nabi mengatakan ummuka. Ada yang bilang mungkin istrinya 3, jadi 3 kali. Bukan istrinya 3. Iya, boleh. Sampai 4. Maksimal sampai 4. Banyak sistem ada takdir kalau takut tidak berlaku tidak adil, cukup 1. Jadi umuka Nabi Pakai begini nih. Jadi Nabi sebut ibu 3 kali. Baru setelah itu kemudian Nabi mengatakan aku, bapak. Jadi memang berbakti kepada orang tua, lebih khusus kepada ibu, itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, di antara kewajiban yang terbesar di dalam Islam. Sehingga ada kisah yang mungkin juga cukup menarik, jadi kisah seorang sahabat, bukan sahabat karena tidak pernah berjumpa dengan Nabi, kisah seorang tabi'in, jadi Uwais Al-Qarni. Itu disebut dalam sebuah hadis, Nabi pernah satu waktu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami ingin doakan di kubur? Siapa yang sebaiknya mendoakan kami? Nabi menyebut seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang tinggal di Yaman. Sehingga akhirnya Umar di khotbah itu penasaran, apa keutamaan Uwais Al-Qarni? Dia datang ke Yaman. Akhirnya Umar berkunjung ke Yaman menemui Uwais, mencari tahu apa keutamaan Uwais Al-Qarni ini. Ternyata Uwais Al-Qarni itu dia seorang pemuda yang berbakti kepada ibunya. Jadi ibunya itu sudah lumpuh, sudah tua, sudah sakit-sakitan. Dan memang Al-Quran memberitakan itu dalam surah Al-Isra. Jadi kalau imannya berluhat ada tertiba ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahu uff wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Kalau orang tua kalian dalam memelihara kalian ketika mereka sudah renta, sudah tua, maka janganlah kalian mengatakan pada orang tua kalian, janganlah kalian menghardik orang tua kalian atau menghina orang tua kalian. Dan ucapkanlah ucapan yang mulia. Ayat ini dipraktekkan oleh Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni itu merawat ibunya yang sudah tua, digendongnya kalau mau buang air kecil dan seterusnya, ketika makan disuapi oleh Uwais. Dan Umar menyaksikan itu. Akhirnya Umar menjumpai Uwais dan Umar minta kepada Uwais untuk mendoakannya. Dan Uwais mengatakan, saya tidak punya keutamaan. Engkau lebih utama wahai Sayyidina Umar, karena aku bertemu dengan Rasulullah SAW. Aku tidak bertemu Rasul. Tapi karena Umar maksa kepada Uwais memudahkan, akhirnya Uwais mendoakan. Sehingga Nabi mengatakan Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda yang terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi.